Ya, ini adalah tutorial untuk membuat WiFi dengan sertifikat. Jadi yang pertama itu harus menginstal Windows Server terlebih dahulu ya. Ini yang saya pakai adalah Windows Server 2019. Kemudian buka Server Manager. Kemudian install yang namanya, coba saya buka lagi. Buka yang namanya add feature. Kemudian next. Terus pilih yang domain service. Kemudian add feature. Next. Install. Udah selesai. Terus kayaknya disuruh restart dulu ya. Oke, biarin dulu deh. Sekarang ini klik ini promote. Sekarang coba saya restart dulu deh kalau gitu. Coba di restart. Nah, setelah di restart, terus promote di server. Nah, di sini kita buat domain, buat nanti domain webnya ya, terserah namanya mau apa. Klik add new forest dulu ya, domainnya mau apa, kemudian next. Terus kasih passwordnya harus kalau bisa gabungan huruf kecil, huruf besar, simbol dan angka. Ini harus koneksi ke internet, nggak bisa download ya. Kemudian next saja. Next. Install. Nah, di sini kita sign out ya. Jadi kita harus stop dulu recordnya. Iya, sekarang udah bisa login lagi. Kemudian buka lagi server manager. Terus setelah dibuka, install lagi yang namanya itu Active Directory Certificate Service. Add feature. Kemudian next. Nah, ini certificate authority buat generate sertifikatnya. Kemudian web enrollment biar kita bisa generate melalui website. Next. Restart kalau perlu, install. Nah, di sini kita ada ini nih, domain. Nah, coba kita klik. KLD VV44 7K3 TS. Coba, belum bisa ya. Coba kita save dulu di notepad ya. Kita save dulu. Udah, tunggu selesai. Nah, udah selesai, sukses, close. Coba kita buka lagi, semoga bisa.
Oke, nggak bisa ya. Sekarang coba ke sini, ini apa? Oh, harus disetting dulu. Kita next, sertifikat authority install aja semuanya. Next, nah ini play enterprise CI, terus root CI, CA bukan CI. Nah, create new private key, terus SLA 256 algoritmanya. Nah, ini dia nih, kita dikasih CA sertifikat. Next. Nah, saya mau ngopi nih. Copy, configure, kita taruh di notepad. Mana tadi notepadnya? Nah, close, udah bisa. Nah, sekarang udah terinstall ya. Ya, device-nya laptopnya udah di restart ya. Nah, ini masih nggak bisa. Coba kita copy ini .myfilm.local. Nah, ini bisa nih. Oh, ternyata tipu ya, dan tipu. Yang salah tulis ya sudah. Nah, ini adalah webnya, yang mana di sini kita bisa mencetak sertifikat. URL-nya seperti ini, search RV, masukin username, password. Nah, di sini udah ada nih. Kita bisa request sertifikat. Nah, juga bisa view, download, install ya, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kalau untuk request ini bisanya itu di entah kenapa di Chrome ini nggak bisa ya. Nah, dia nggak mau nih. Nah, dia harus di Windows Explorer. Aduh. Dan di sini connectionnya harus secure juga. Nah, ini kan belum secure ya, masih HTTP. Nah, jadi request sertifikat nih membutuhkan connection secure. Kalau nggak secure dia nggak mau. Nah, dia intinya nggak mau nih. Coba ya. Nah, ini ya. Jadi harus ada TPS, yang mana koneksinya harus secure. Nah, jadi yang pertama itu harus install dulu. Tadi lupa, nggak install namanya DNS. Oh, sudah. Ternyata sudah diinstal. Ya sudah, jadi yang pertama itu harus ke DNS. Nah, kita buat dulu. Kita kan daripada ngetek beginian ya, jadi kita buat caranya itu di sini add new alias, kasih www, terus browse, pilih ini forward ke lokal. Nah, ini yang paling bawah nih. Jadi ketika saya ngetik Nevin lokal, dia akan ke redirect sini ya. Nah, udah. Sekarang coba tp Nevin dan lokal. Nah, iya sudah ya. Tapi dia masih not secure.
yang mana kalau kita ganti HTTPS nah nggak bisa ya. Nah caranya itu harus diaktifkan dulu di IIS, terus kita buka. Di sini itu ada server certificate. Sebentar ya, saya lupa. Oh, caranya gini. Jadi kita harus membuatkan sertifikat untuk yang Nevin lokal ini ya. Nah, caranya itu adalah dengan cara kita masuk ke server manager, tools, masuk ke certificate. Oh, bukan, salah. Caranya Windows R. Ngetik MMC. Nah, di sini file, masukin yang certificate, computer account, next, finish. Udah masuk, kemudian diklik di sini, ini personal ya. Nah, ini adalah sertifikat yang saya punya. Kemudian kita bisa buat request new sertifikat. Tapi untuk ini kita butuh namanya SAN. SAN itu subject alternative name. Jadi harus pakai yang ini, create custom request. Next, kita pilih custom request. Next, pilih legacy. Terus requestnya di properties, namanya misalkan www.nevin.local ya. Subjeknya, nah ini kita tulis CN itu common name, www.nevin.local misalkan. Terus organization misalkan Nevin, organization unit misalkan lokal. Terus country, C itu ID. Terus ada state sama state itu provinsi ya. Terus satunya lagi adalah location tuh kota. Nah gini. Nah kemudian di sini tambahin DNS. Nah ini yang penting. Jadi kita akan membuat sertifikat untuk level lokal ya, dengan alternative name. Jadi subject alternative name SAN ya. Kita add, terus oke. Kita oke, udah. Sorry, yang ini belum ya. Oh, belum selesai. Nah, key usage, private key kita lihat. Key option kita pilih 208 biar private key-nya bisa diekspor, dicentang. Terus ini exchange. Terus udah extension, key usage. Ini itu digital signature sama key encryption ya. Terus ini server authentication karena kita buat ini ya, web server atau domain. Ini sudah oke, apply. Iya betul ya. Terus kita sudah oke. Habis gitu next, kasih file name misalkan domain. Misalkan namanya ada domain request ya. Terus finish, udah. Sekarang kita buka file di sini ya, masuknya. Nah kita langsung buka nevin.local yang biasa tanpa HTTPS. Terus set RSV. Nggak mau karena ada HTTPS. Masukin username password. Oke udah. Terus di sini ada request certificate advance, terus kita paste. Nah jadi dia ini cuman ada gini, ini semacam CSR nya gitu, certificate request. Kemudian kita pilih web server, atributnya kosongin, submit, download.
Nah ini kenapa nih, download secure file, nggak apa-apa, udah ada ya. Nah sekarang kita coba install. Mana tadi, ini ya, coba install, open, install certificate local machine, terus kita taruh di personal. Oke, next, finish, udah terinstall. Sekarang masuk ke IIS server manager. Di sini ini sertifikatnya, kita refresh ya, udah ada ya, sertifikat 2 domain event lokal. Terus kita akan masuk ke server manager IIS. Setelah IIS masuk ke server certificate, coba ya. Nah server certificate udah ada. Terus server certificate udah ada, kemudian kita coba masuk ke site, masuk ke binding, kemudian kita add HTTPS. sertifikatnya adalah yang level lokal. Terus oke, udah masuk, terus di close aja. SSL setting kita coba require, oh bukan yang ini, yang di sini nih, yang share ini. SSL setting kita require SSL biar kita bisa HTTPS ya. Kemudian udah, harusnya begitu. Coba kita refresh, HTTPS nevin.local, masih not secure ya. Nah, kenapa masih not secure? Coba, biasanya sih minta di restart dulu. Coba coba kita lihat sertifikatnya dulu. Di sini kita refresh dulu. Mana tadi? Kok hilang? Nah ini kita coba details, subject alternative name udah benar, DNS nya ya. Harusnya benar. Coba kita buka Internet Explorer, https lokal. Oke, mungkin harus install sih ininya dulu. Harus install CE nya dulu. Jadi kita download CE, install, coba open, install local machine, kita taruh di trusted. Oke, finish. Nah udah, coba ya, kita restart Chrome nya, coba lagi. Coba www.nevin.local. Di sini kita tulis HTTPS. Nah ini ya, dia udah secure, sertifikat valid. Nah ini udah bisa nih. Kadang-kadang minta di restart, kadang-kadang minta diapain gitu ya. Nah ini masih gak bisa. Nah ini harus pakai namanya Internet Explorer. Mana tadi? HTTPS lokal www, jangan lupa. Kurang L. Oke, nah ini juga sudah secure ya. Nah jadi terus misalkan saya mau share RV, oke kita add
Nah udah nih, udah secure, connection secure, sertifikatnya valid, sertifikat, user sertifikat, oke, more option, submit, yes. Nah ini bisa ya, udah bisa kita buat sertifikat. Meskipun jadi dia akan muncul di mana itu tadi yang kita buat, dia akan muncul di, kita closein biar gak bingung. Coba refresh sini, gak terjadi apa-apa, bukan di situ ya, itu di CA. Nah di sini issue sertifikatnya, ini yang baru saya buat tadi nih. Nah ya ini user administrator yang bawa sendiri, yang tadi baru saya buat. Nah sebenarnya banyak cara membuat sertifikatnya ya. Bisa dari IIS tools, IIS, nah IIS bisa dari sini nih, server certificate ya, create certificate request, create domain certificate. Nah bisa dari sini, bisa juga dari sebentar saya lupa, main Windows R, MMC, terus actionnya ini certificate add computer account, finish. Nah bisa dari sini personal misalkan ya. Nah di sini bisa request certificate ya, bisa juga dari ini advance create custom request. Atau kalau dari, jadi kalau bedanya kalau dari sini kita tuh harus beri template, ini template ya. Nah templatenya seperti apa gitu. Nah tapi kalau dari custom kita bisa full custom, bener-bener custom gitu. Nah tadi templatenya ngambil dari mana? Templatenya itu ngambil dari CE. Di CE mana CE? CE itu di sini, tool CE. Nah di sini certificate template. Kita bisa manage, kita bisa buat baru di sini. Misalkan duplicate template, terus kita bisa ubah-ubah gitu ya. Yang mana ini belum kita butuhkan sekarang, jadi ya nanti aja. Nah, oke gitu aja ya. Jadi sekarang udah bisa secure connectionnya ya, seperti itu. Masuk ke konfigurasi mikrotik ya. Sekarang sudah bisa generate certificate, kita close dulu semuanya, kita masuk ke mikrotik. Ini biarin, ini ya biarin dulu deh, kita close semuanya, close. Nah udah. Nah sekarang kita masuk ke mikrotik. Mikrotik itu jadi beli dulu ya mikrotik, kemudian hubungkan dengan ini apa, Ethernet, sehingga dia bisa connect ya. Nah kalau dia udah bisa connect, kita bisa lakukan, kita bisa download Winbox. Oke lama ya. Gimana telah dimulai. Coba kita cari website lagi. Kita sudah belum. Coba yang ini, Winbox.
Oke, download. Sebenarnya bisa dibuka lewat sini 192.168.881 kalau Mikrotik ya. Nah ini, tapi lebih enak pakai Winbox menurut saya. Nah jadi kita download Winbox, semoga bukan aneh-aneh ya. Ini coba apakah benar. Oke, kayak beda ya, kayaknya bukan itu. Kayaknya bukan itu deh, kayaknya yang ini ya. Nah ini nih betul nih, kayaknya ini. Kita coba buka. Nah ini dia nih inboxnya. Untung bukan malware dia. Nah kita login sebagai, kita lihat di neighbor, coba refresh ada nggak. Nah, kalau nggak ada ya sudah. 192.168.881 passwordnya itu coba dilihat di sini ya, saya lupa. Passwordnya itu adalah ini ada di kotaknya Mikrotik ya. Paste connect. Nah ini dia nih Mikrotik. Nah kalau sudah kita bisa melihat nah ini Mikrotik, jadi ada wireless ini koneksi wifi nya, terus security profile yang mana dia konfigurasinya ya. Jadi misalkan by default dia IP2 PSK, terus ada passwordnya juga ada di kotak Mikrotiknya ya. Ini by default seperti ini, jadi kita bisa set di sini security-nya apa gitu. Ini security-nya apa bisa diganti. Nah sekarang saya mau connect menggunakan Mikrotik pakai sertifikatnya Mikrotik juga, yang mana misalkan caranya itu di sertifikat, di sistem sertifikat. Oh ya, awalnya ini dulu, clocknya sesuaikan dulu, jamnya harus benar karena biasanya jamnya salah. Sertifikat, nah ini dia, saya sudah buat ya sertifikatnya, misalkan CE. Kalau kita lihat di sini, nah jadi samain aja biar saya gak nunjukannya lama ya. Sebentar, saya close dulu, close. Nah CE nya nih kayak gini, bisa diikutin. Nah jadi buat baru aja new certificate, terus ikuti nih. Ini tujuannya agar bisa connect melalui Mikrotik menggunakan sertifikatnya Mikrotik. Kita belum dari sertifikatnya si Windows Server. Nah ini ikutin aja, disesuaikan namanya, IP-nya wajib ini, DNS-nya Nevin lokal misalkan. Ini trusted dicentang, ini identitas terserah bebas, key usage samain ya, samain aja. Nah kemudian kalau udah buat di oke. Nah kalau udah oke, nanti di ini design CE nya kosongin, sertifikatnya bener, desain CE nya kosongin bener, ininya diganti IP nya. Nah kemudian di start ya. Nah nanti kalau udah, nanti dia akan ada status nih di sini, di fingerprintnya. Nah ini invalid before, invalid after ya, expirednya 1 tahun lagi gitu. Nah kemudian kalau udah buat CE nya, kita buat server, samain aja konfigurasinya kayak gini.
identitas, kemudian nama server, IP-nya sekian, IP mikrotik ya, DNS-nya network lokal, trusted, sama key usage-nya kayak gini. Statusnya, nah ini juga sama, harus design. Nah tapi bedanya kalau design dia CA-nya harus pakai CA yang telah dibuat sebelumnya ya. Terus di start. Nah nanti juga sama, dia akan ada statusnya fingerprint gitu. Nah kalau klien juga sama, ikutin aja identitas. Klien nggak perlu IP karena dia nanti akan ditaruh di device yang mau connect ke WiFi. Ini key usage-nya, ikutin. Ini juga sama ya, nanti kliennya desain pakai sertifikat CE. Nah ini server akan ditaruh di mikrotik, klien akan ditaruh di device yang mau connect ke mikrotiknya. Ini saya contoh ini. Jadi wireless, saya buat security profile, namanya certificate. Ikutin aja, nih di plus. Nanti kita buat ikutin dengan ini. Ya. General certificate namanya terserah. Ini WPA2 EAP ya, ininya sebenarnya nggak perlu ya. Radiusnya EAP accounting dicek, EAP-nya EAP TLS, sertifikatnya verify sertifikat, TLS sertifikatnya server ya, pilih yang server. Static key biarin kosong, oke. Kemudian udah dibuat, terus masuk ke Wi-Fi interface. Di sini itu masukin yang ini security profile, taruh ganti di sertifikat. Oke, udah selesai. Terus terus harus diekspor sertifikatnya. Nah sertifikat klien ini kita harus ekspor jadi PKCS 12 ya. Nah ekspornya pakai password. Ini saya sudah ekspor sebenarnya, tapi coba kita ekspor lagi deh. Ekspor passwordnya bebas. Terus file name-nya misalkan klien new 2 gitu ya, terserah, PKCS 12 ya. Terus ekspor, kemudian CA nya kita juga ekspor. Ini kita ekspor dua-duanya, PKCS 12 password. Bentar ya, pokoknya salah gitu. CA new 2. Ini passwordnya saya ini huruf kecil, huruf besar, simbol angka. Usahakan begitu ya. Soalnya kadang ditolak kalau terlalu simpel passwordnya. Nah, saya ekspor lagi pakai pen sama. Terus file name-nya cnu2 atau cnu2 gitu ya. Ekspor, masuk ke file. Nah ini ada yang kita ekspor tadi, masuk sini ya. Nah sekarang kita download cnu2 client new2. Nah ini ya. Iya, kita download, masukin ke dokumen misalkan ya, nggak mau ya, dispisi dokumen. Nah ya. Oke, sekarang udah masuk nih CNU client new. Oke, nah sekarang udah masuk semua. Sekarang masukin Google Drive. Coba kita masukin Google Drive. Terserah sih mau dimasukin kemana ya. Nah misalkan kita buat baru, ini ya, saya masukin sini aja deh. CNU client new, masukin ya. Ini keynya nggak tahu perlu apa nggak, tapi masukin aja.
terus tunggu di situ. Nah, nanti kita akan ekspor import melalui device ya. Oke. Sekarang karena sudah device-nya kita akan download sertifikatnya melalui device. Coba saya koneksikan dulu device-nya pakai namanya srcp. Coba bisa nggak? Nah, bisa ya. Saya download dulu. Oke, udah di download ya. Jadi ada beberapa sertifikat ini. Nah, jadi yang pertama install dulu client-nya. Cara installnya dipencet aja, masukin password. Udah masukin password, oke. Sertifikat wifi, oke. Client new kasih 2 aja. Nah, udah nih misalnya. Terus si new juga sama, masukin password. Oke. Wifi certificate si new 2 misalkan. Nah, dia udah diinstal ya. Terus sekarang kita lihat di sini, masuk setting ya, masuk setting, ketik certificate. Nah, certificate. Nah, di sini kita bisa melihat sertifikat pengguna ya. Sertifikat pengguna. Ini sertifikat pengguna ya. Nah, ini udah ada 2 nih. Nah, terus nah udah, sekarang kita tinggal connect ke wifi. Nah, tapi ada satu yang kurang ya. Jadi agar koneksinya nanti secure, kita harus install yang sertifikat CE juga. Nah, CE tetap install. Kita mulai dari download. CE new, ini CRT ya. Selesai. Nah, jadi ada 2 ya. Jadi sertifikat user itu gunanya agar connect ke wifi. Ini kita, nah, jadi sertifikat ini modenya TLS sertifikat user. Nah, ini kalau sendiri dia. Nah, sertifikat CE kita pilih yang CE. CE nya 2, jangan validasi sertifikat penggunanya. Kita pilih juga yang client new 2 ya. Domainnya nevin.local. Terus identitas terserah ya, nevin misalkan. Nah, udah gini aja, connect.
Nah, dia connect ya. Kita buka, coba. Nah, ini ya. Navinder lokal. Kita kasih S. Nah, ini ya, dia sudah secure nih. Secure ya. Nah, kenapa? Karena memang sertifikatnya kita install 2 kali tadi. Jadi CA-nya kita install di user sertifikat agar muncul di WiFi tadi ya. Terus kita juga install di sertifikat CA agar koneksinya secure. Gitu. Jadi duaan. CA-nya diinstal di 2 tempat ya, di sini dan di sini. Di WiFi dan di sertifikat WiFi sama CA. Sertifikat WiFi agar muncul di dropdown tadi WiFi, dan CA agar koneksinya secure gitu ya. Oke, intinya sudah connect. Ini udah ya. Nah, sekarang ini kan baru pakai sertifikatnya si Mikrotik ya. Sekarang kita coba pakai sertifikatnya dari Windows Server. Nah, sekarang coba dari Windows Server itu kita install namanya. Ini memang SLCPY nya agak harus kelas sendiri ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Kita install namanya. Sebentar, masih record ya, masih. Tools namanya itu Petrol. Next. Install namanya Network Policy and Access Service ya. Nah, jadi gini, jadi itu kita restart sambil menunggu. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi kalau tadi kita pakai sertifikat dari Mikrotik ya. Nah, kalau sertifikat dari Windows Server gimana cara makainya? Kita nggak bisa import sertifikat dari Windows Server ke sini. Nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman CA-nya dia kayak ngedetect. Dan meskipun CA-nya kedetek, nanti jadi aneh ya. Jadi misalkan Windows Server, yang anggap aja sertifikat Windows Servernya sudah terlist ya. Nah, terus saya revoke nih. Artinya apa? Artinya di sini sudah terrevoke, tapi sertifikat Windows Server belum terrevoke gitu. Nah, jadi nggak bisa asal import sertifikat Windows Server ke sini. Jadi intinya yang melakukan autentikasi atau melakukan validasi itu hanya satu. Pilih aja mau Mikrotik atau Windows Server gitu. Dalam case ini adalah Windows Server. Jadi kita nggak pakai sertifikatnya dari Mikrotik nanti. Dan kita tidak pakai Mikrotik untuk melakukan autentikasi atau melakukan validasi. Yang melakukan validasi dan autentikasi adalah dari Windows Server, yang mana ini ya, Network Policy and Access Service ini, atau Radius itu namanya. Nah, coba NPAS. Nah, di sini kita bisa melihat IP-nya ya. Ini IP-nya WiFi saya, tethering ya. Nah, ini WiFi-nya. Yang ini yang kedua ini punyanya si Mikrotik. Nah, pertama itu kita harus buat user dulu. Jadi, nah sekarang saya mau koneksi apa ya. Nah, ini kan sudah kita membuat server untuk melakukan validasi. Nah, ini kita start aja. Nggak tahu efeknya apa, tapi start aja. Nah, jadi nanti server ini yang melakukan validasi. Nah, jadi gimana caranya melakukan validasi gitu ya. Jadi dari Mikrotik ini harus nge-call ke server ini. Nah, gimana caranya? Nah, itu dia. Jadi di sini ada IP nih. Ini ada IP ya. Jadi di Mikrotik nanti kita buat radio server yang ininya login dan wireless ya. Terus kita tulisin IP-nya di sini. Gitu. Nah, tapi di sini ada secret. Nah, kita coba. Nah, nanti kita abaikan dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Nah, intinya adalah kita harus menghubungkan antara Mikrotik dan Windows Server. Nah, gitu. Jadi yang pertama kita harus buat user
ini di satu device directory, terus kita buat user, kita buat new user, anggap aja namanya user 01, terus user 01 di sini. Next, passwordnya, ada perlu password ya nanti, atau kita nggak usah pakai password bisa nggak? Nggak bisa ya, ya udah pakai password. Nah udah passwordnya, terus kita next. Nah udah, terus kita buat grup, new grup. Nah grupnya misalkan wifi ya, wifi, terus global, udah gitu doang. Nah terus membernya kita add to grup wifi gitu. Nah udah nih, jadi user 1 adalah member of wifi ya. Kemudian dial in, ini kita allow aksesnya agar dia bisa connect ya. Terus kayaknya ada sesuatu yang perlu dikonfigurasi, sebentar saya lupa. Account, iya, profile, kayaknya udah deh, ini aja ya. Iya kayaknya gini aja, udah, usernya udah terbuat, namanya user 01. Kemudian kita buat namanya di sini, kita klik remote policy network policy server. Kemudian di sini itu ada radius client. Nah kita buat server kliennya, atau jangan di sini deh kayaknya ya, atau policy client. Nah di sini aja deh. Nah kita pilih wireless ya, configure secure wireless connection misalkan, next. Nah kita buat radius kliennya, yaitu adalah MikroTik misalkan IP nya berapa, IP nya 192.881. nah kemudian syarat secretnya passwordnya ya. Nah ini nanti yang akan dimasukin ke MikroTik ya. Jadi MikroTik itu akan connect ke sini melalui ini. Jadi ibaratnya ya, yang hanya boleh connect ke radius adalah MikroTik dengan IP ini. Kemudian shared key-nya ini. Jadi nanti kita di MikroTik akan memasukkan shared key yang sama ya. Nah, oke nanti deh. Atau saya jelasin sedikit ya. Nah jadi di MikroTik radiusnya adalah kita masukin addressnya si ini, nah ya 88264 addressnya si radius. Kemudian kita masukkan juga secretnya yang tadi saya inputin ini ya. Portnya biarin, ininya wirelessnya centang, udah gitu aja. Oke, kita lanjut dulu di sini. Oke, next. Ini kita pakai PAP dulu. PAP nih username password. Kita coba connect dulu dari MikroTik ke Windows Server, apakah sukses dengan username passwordnya. Kalau sudah sukses baru kita ke sertifikat. Coba PAP dulu. Oke, grupnya. Nah ini grup yang diizinkan apa aja. Oke, saya mau grup wifi aja gitu, saya nggak mau grup yang lain. Jadi anggota wifi dia bisa connect, selain itu dia nggak boleh connect gitu ya. Terus oke, finish, selesai. Terus kita coba lihat network policy-nya secure, kita cek lagi ya, condition, ini PAP, oke. Nah di sini harusnya sudah ya, coba lagi condition, authentication, standar. Bentar, kita lihat dulu.
Ini ada sesuatu yang perlu dikonfigurasi tapi saya lupa. Nah di sini nih kayaknya ya, NAS port type. Oh di sini. Oh udah ternyata ya. Udah. Kalau mau dicentang Ethernet kalau apa? Sudah oke, oke. Nah sekarang udah terkonfigurasi. Sekarang kita langsung connect. Nah, masuk ke ini, masuk ke apa namanya nih, mikrotik ya. Terus radius buat baru ya. Ikutin aja konfigurasi yang tadi. Nah kita panggil address yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yang 2004. Passwordnya sesuaikan, udah segini oke. Login wireless centang oke. Terus masuk ke wireless, kita security profile, kita buat lagi namanya PAP misalkan ya, atau apa ya, terserah. Jadi yang dicentang WP2 EHP ini centang, terus radiusnya nggak usah. Nah EHP nya pass through, no sertifikat none. Jadi si mikrotik ini hanya sebagai perantara. Nanti ketika dia ada apa namanya, autentikasi, dia akan langsung diarahkan ke si Windows Server. Nah kemudian interface-nya kita pilih, kemudian security profile-nya kita PAP. Nah, oke. Nah udah selesai. Kita coba sekarang connect. Nah coba sekarang mikrotiknya kita lupakan dulu, terus kita connect pakai namanya PAP. Terus username-nya kita isi ya, yang tadi ya, user 01. Passwordnya user. Oke. Si E nya nggak usah dulu ya. Nah biarkan dia connect. Sambung. Apakah bisa? Oke gagal ya. Sebentar, kok gagal ya? Kalau gagal itu kita bisa troubleshoot di sini. Tools, event viewer. Terus di sini itu ada custom views, server role, network connection service. Nah, di sini harusnya ada nih. Refresh. Kok nggak ada ya? Sebentar. Coba cek dulu ya. Kenapa dia gak mau connect? Udah benar. Udah benar sih harusnya. Jadi dia nggak mau connect dan nggak mau. Coba kita lihat di lognya mikrotik. Dia lihat IP-nya, coba.
IP nya 288.254 ya, 88.254 benar. Coba saya connect ulang, ada di lock. Nah, dia sudah berusaha untuk mengirimkan sesuatu nih. Time out. Coba kita lihat di sini, Windows Lock, Security, Refresh. Ada sesuatu nggak di sini? Kayaknya nggak ada sesuatu ya. Kenapa dia nggak mau muncul di sini? Oh, bentar ya. Coba kita restart dulu ya. Kok aneh soalnya. Coba kita restart dulu. Mungkin penyebabnya gara-gara ini. Coba ya, kita start semua ya. Start. Mungkin. Terus ya udah, kalau memang belum bisa di start ya sudah ya. Tadi sih saya cek ininya dia gak jalan ya, jadi harus di start. Coba sekarang saya connect lagi. Mana dia? ChatGPT user masih gak bisa. Mungkin harus connect internet ya. Coba ya. Coba dia harus connect internet. Karena USB-nya cuma satu, jadi bisa gantian. Coba sekarang internetnya udah connect. Coba, nah udah connect. Coba kita akan tes lagi pakai HP. Tetap nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, coba download ini ya. Jadi ini ada tools untuk nge-ping.
radius. Kita coba download. Oke, download, kita ekstrak, terus coba sekarang konfigurasinya kita ubah, masuk ke PAS, dia sudah online. Nah, terus untuk policy manager, terus aku mau radius kliennya saya ganti, portnya saya sesuaikan 254, yang mana ini ibarat memanggil diri sendiri ya. Scriptnya sudah, mikrotik, advance, iya bener, apa yang kelihatan ya? Udah. Sekarang coba kita connect pakai ini 192.168.254 radius secret key, username-nya user 01, passwordnya salah password yang radius secret key. Nah, ini passwordnya bener. Terus kita send, apa yang terjadi? Reject. Bener sih, bener, harusnya nggak di reject. Tapi kita lihat dulu apakah dia masuk event viewer. Oh, aku tahu kayaknya yang salah di mana. Ini ya masuk ya, dia masuk, tapi dia karena kita nge-call pakai ini, dia tidak terdeteksi sebagai wireless produk gitu. Nah, sekarang coba, kayaknya aku ngerti. Nah, di sini nih, di Winbox, ini bukan itu deh, ini kita connect. Kayaknya yang salah tuh di sini, wireless security kayak bener ya. nggak jadi benarnya kah? Kayak bener loh, ini bener loh asli. Kenapa salah ya? Ini PF juga oke. Terus radiusnya sudah bener, login 254 udah oke. Oh, apa firewall ya? Firewall mungkin enggak, kocak firewall. Ntar coba firewall kayaknya. Mungkin firewall setting mana firewallnya? Firewall network setting, manage, ini bukan ini deh, firewall. Nah ini nih, nah ini dia. Kita turn off semua dulu, coba ya. Kita coba sekarang, kita connect gitu. Kalau dari mikrotik kita bisa melihat kalau kita ping dari sini, ping harusnya sih bisa ya, kenapa dia tidak bisa? 92.168.254 kan bisa ya. Kita coba sekarang connect firewall, mungkin tetap nggak connect. Tetap tidak connect. Kita coba cek di sininya, remote radius. Mana tadi? Insert.
di sini ada nggak? Nah ini dia bener firewall ya. Kenapa gak bisa? Karena sudah saya ganti, harus diganti ulang yang tadi. Mikrotik, mana mikrotik? Wah kocak nih dari firewall. Ini satu apply. Nah ini harusnya bisa nih, coba ya. Nah bisa, bau-baunya ya bisa nih. Nah bisa, alhamdulillah bisa. Nah sekarang kita coba share screen pakai HP. Ini sudah record kan? Sudah. Nah izinkan. Kita coba tadi share CPY. Nah ini udah connect ya. Kita coba forget dulu. Gimana caranya forget? Kita coba forget dulu. Terus kita tulis user 01. Masukkan passwordnya adalah, saya masukin dulu ya. Passwordnya sudah, CA nya kita jangan validasi, connect. Bisa nih. Nah itu connect ya. Tuh connect nih, pakai PAP udah berhasil. Nah sekarang kita ganti TLS ya. Caranya gimana ganti TLS? Nah caranya adalah kita close, udah bisa gara-gara firewall. Nah sebenarnya firewallnya itu ada caranya ya, cuman saya lupa caranya gimana. Gimana caranya? Intinya kita harus mengallow port ini, port 182, 1812, 1813 di allow. Iya, saya lupa. Ya intinya begitu ya. Nah, ya udahlah begitu. Terus misalkan mau ganti app gimana caranya? Ganti TLS. Ganti TLS itu kita tinggal membuka server manager, kemudian tools, kita buat sertifikat dulu. Sertifikatnya itu dibuat di sini bukan ya? Oh bukan, di WinR MMC. Kita buka dulu Atrimos ini, sertifikat masuk. Nah gini caranya, salah bukan di sini. Pertama itu kita di CA bener, terus kita buat sertifikat template terus kita manage ya. Nggak perlu nggak perlu, benar di sini. Jadi readd remote terus add certificate user account, my user account ya, terus di add aja, finish. Ini kenapa ada dua? Nah terus masuk ke personal certificate. Nah di sini nih, di sini kita request new certificate, next saja, terus user. Nah bener gak ya? Bentar ya. Request your certificate. Benar, user. Sebentar ya, saya lupa caranya gimana.
caranya itu oh iya, satu lagi deh. Oke. Ya, jadi caranya itu yang pertama adalah kita buat dulu. Ini kita close dulu ya. Kita buat dulu di sini network policy manager. Kita buat baru ya, namanya ini configure secure wireless connection 2 misalkan ya, atau TLS gitu ya. Terus karena kita pakai sertifikat, kita coba edit dulu udah bener. Nah, kalau pakai sertifikat yang ini nih ya, yang atas. Terus grupnya add wifi sama, check name, terus configure. Iya, coba ya, ini ada yang keliru deh. Oh, ini configure, ini kita pakai CA nya ya, jadi CA nya ini digunakan untuk memvalidasi ya. Terus kita nanti akan membuat sertifikat klien pakai CA ini ya, kayak gitu. Artinya wifi, configure traffic, iya udah. Oke, finish. Nah, udah nih harusnya sudah. Dia ada TLS nomor 1, pastikan telah sendiri, harusnya nggak usah diotak-atik ininya. Nah, kalau udah sekarang kita buat usernya itu di tools, di certificate authority dulu. Kita buat template, certificate template, manage. Kita clone dari user, misalkan namanya adalah wifi user ya. Terus request handlingnya pilih yang ini request handling benar, benar. Subject name kita pilih yang ini biar kita bisa custom. Subject name server, ini security, authenticated user kita low semua, administrator kita remove. Terus extension kita edit, kita nggak perlu ini duaan ya.
kita cuma butuh client authorization, authentication, server extension. Ini udah bener ya, oke. Kita close, kita manage, salah, new certificate issue, wifi user. Nah udah masuk ya wifi usernya. Nah udah buat, terus kita langsung membuat apa namanya, ini sertifikatnya, kontrol Windows R MMC. Kita masuk sini terus kita buka sertifikat my user account, oke ya. Nah terus di sini kita personal, kita alt task request. Nah pilih wifi user, klik ini ya. Terus generalnya misalkan aku mau pakai ini, biarin aja bener. Iya udah bener, harusnya ini udah bener ya. Private key benar nih, jadi dia di tantangannya udah si ini ya. Generalnya apa ya, subjeknya misalkan kita pakai common name, value nya itu misalkan kita coba ini dulu ya, principal name. Value nya aku agak lupa, sebentar saya cek. Iya benar, ini si unnamed. Terus kita tulis namanya, misalkan wifi user 01 user 01. Nah sampai di sini ya tadi, common name nya wifi 01 mavin.local. Terus kita add, iya udah benar. Generalnya wifi user 01 misalkan, udah bener aman. Kita apply, kita oke, enroll. Nah udah masuk sertifikatnya. Terus kita tinggal diekspor dia, yes. Oke, extended properties, kasih password ya. Aduh, passwordnya ini ganti SA65. File name nya misalkan wifi user 01. Oke, save, finish. Oke, udah ada sertifikat buat kliennya. Nah sekarang itu tinggal ini apa ya, sudah kita closein dulu. No, ini firewall biarin, ini close. Nah di Mikrotik kita lihat apakah ada yang perlu diubah. Gak ada sih, Mikrotik gak ada yang perlu diubah karena dia cuman sebagai perantara ya, cuman lepas pass through. Jadi pastikan dia ini pass through ya. Nanti yang melakukan autentikasi adalah dari ini, dari Radius. Bentar ya, belum connect internet. Tethering. Kita masukin ke sini sertifikatnya. Sertifikat klien ya. Mana tadi ini? Nah, masukin aja terus
jangan lupa satu lagi, kita harus memasukkan sertifikat itu ke user. Caranya bukan di sini tapi di tools, active user komputer, terus file option, view, kita pilih advanced feature, terus kita pilih user 01 ya, kita klik 2 kali, publisher certificate, kita add from store, kita cari ini ya, wifi 01. Oke, jadi kita menaruh sertifikatnya ke user 1, apply. Sudah, harusnya begitu aja. Coba ya, ini kita sudah selesai upload, kita langsung coba aja. Langsung coba download. Coba mana tadi, prepinya udah bisa di download, berhasil. Terus kita tinggal install, masukin password. Oke, wifi ya, sertifikatnya wifi, namanya misalkan kita hapus aja, user wifi user 01 new gitu. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal kayaknya ya, kita lihat, coba connect, semoga bisa ya. Kita coba forget dulu, kita connect, dia udah di TLS, terus identitasnya user 01, terus si E nya saya jangan validasi dulu, sertifikat pengguna wifi user 01 nya. Oke, berhasil ya, dia berhasil pakai sertifikat ya. Dan di sininya kita lihat mana sertifikatnya, udah berhasil. Terus di tools mana tadi, event, viewer, network, ada sesuatu dari sini. Nah, ini udah berhasil nih, ini udah connect. Nah, yang connect user 01 dari Mikrotik ya, udah berhasil. Ya udah gitu aja. Sekian, terima kasih.